nggak ngaruh ya bang, ada gugatan juga ya, nggak ngaruh lah ya bang sama laporan yang mau aku sebagai praktisi hukum kasih komentar boleh ya. nih? Ya abang sebagai ya, kalau saya sebagai praktisi hukum bukan lawyernya Ayu, saya akan berkata sedemikian. Dari konstruksi hukum yang sudah ada di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, yang harus ditanyakan pertama tuh legal standing. Nah, legal standing itu dia agamanya apa? Agamanya apa? Muslim. Serius loh? Bukan Pak Muslim ya? Maksudnya Muslim? Muslim, Islam ya. Ya mungkin. Atau kalau udah ganti ya? Ya mungkin kan ada namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kan sudah pernah ditanyakan ke si PH-nya kan, kenapa kok di Bandung tempatnya tergugat? Oke. Nah, tapi kok kenapa di pengadilan negeri bukan pengadilan agama? Kan belum ada yang nanya kan? Nah, coba tanya lagi ke dia. Terus aku mau nanya nih Bang, jawabnya apa? Abang sebagai praktisi hukum, jangan sebagai lawyer apa nih? Ya. Kenapa gugatannya kalau bukan tentang anak bang? Oh iya, dia gugatannya perbuatan melawan hukum. Emang apa yang dilawan sih bang kalau boleh tahu bang? Saya sempat diskusi agak panjang soal ini. Sebetulnya dia dirugikan apa sih dari yang digugatnya dia? Anak kan katanya. Kalau punya anak apa dia jadi rugi? Nah, itu rugi katanya. Makanya saya sangat bertanya-tanya isi gugatannya sih apa sih? Kita tahu. Bukan dalam pokok bagannya itu kan kita nggak tahu. Tapi petitumnya di sana kan diminta tuh A B C D E E F G. Nah, cuman memerintahkan untuk tes DNA kan nggak ada. Nah harusnya kan kalau memang minta itu anak, ya dimasukin dong. Dimasukin aja. Dan harusnya juga di jadi lebih jelas ya, bang? Karena kan pengesahan ya bang? Betul, harusnya pengadilan agama. Kalau memang Muslim. Kan kita belajar dari perkara siapa namanya sebelumnya? Ada artis Rizky Aditya. Itu yang Rizky Aditya. Rizky Aditya ya. Dia pengadilan agama. Ya. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya saya pikir mungkin saya bodoh ya. Jadi makanya dia milihnya itu gitu. Kayaknya bukan abang yang bodoh, Bang. Saya nggak ngerti. Orang lain mungkin. Iya mungkin. Saya mungkin, karena saya kurang paham. Makanya ketika ada orang berkomentar tentang yang harusnya di pengadilan agama tapi itu di pengadilan negeri, boleh-boleh aja. Boleh nggak? Boleh. Nah, tapi nanti hakim mau terima nggak itu? Kalau misalnya, mohon maaf, lawyernya Pak RK, si Bang Muslim tiba-tiba, eksepsi nih, salah kamar. Capek nggak? Capek. Gitu sih dari pendapat saya sebagai praktisi. Terus aku mau nanya juga deh bang, kalau misalnya dari gugatan LM sendiri, itu kan tanggal 19 ya bang? Kalau misalnya nggak datang, Pak RK nggak datang gimana bang? Apakah boleh-boleh saja? Boleh. Artinya gini, kalau memang dia dianggapnya belum menerima panggilan itu secara patut, rela aslinya ya, dia punya kesempatan beberapa kali untuk dipanggil ulang. 3 kali 4 kali ya? Iya, jadi sampai hakimnya bilang, oke, udah kita tinggal aja nih, misalnya. Oke, ganti alamat nih, misalnya. Yang ketiga, oke, kita panggilan goib lewat koran, bisa. Ini pengadilan bukan agama ya, ini negeri ya, pengadilan lewat koran. Nah, kalau goib itu di pengadilan agama. Artinya dia diumumkan di suatu koran atau media massa memanggil si X untuk datang ke pengadilan itu gitu. Nah, kalau sudah tidak kooperatif gitu ya. Bukan kalau dia memang nggak mau datang. Nah, tapi mohon maaf nih. Ini kalau kata orang garis finishnya udah dekat nih di Bareskrim nih. Yeah. Nah, bisa nggak sampai tanggal 19? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan di situ. Dari semua statement yang sudah diberikan kepada penyidik, dari semua bukti yang sudah diberikan penyidik, abang sebagai kuasa hukum Mbak Ayu nantinya optimis akan bisa menjelaskan. Kita perkaranya si Pak RK yang bagian lapor. Gini, boleh gak aku potong abang? Ya. Nggak rebut mic. Orang mic taruh. Aku potong. Jadi gini, kalau dari aku
ini kan kita bukan mau ngejeblosin sih gitu, tapi ini adalah suatu kebenaran Pembuktian. dan pembuktian gitu. Jadi silakan abang jawab sekarang gitu aja. Jadi itu yang tadi mau aku counter gitu. Jadi bukan, tidak ada di sini yang mau menjebloskan siapapun, tidak ada niat jahat, tidak ada dendam, tidak ada apapun. Tapi apapun yang didalilkan harus dipertanggungjawabkan. Karena kan sebenarnya kita buka-bukaan aja lah ya, yang dilaporkan itu bukan cuma ITE aja, ada beberapa pasal gitu. Jadi ya sebenarnya ya mau masuknya yang mana ya lihat nanti aja. Gitu. Berarti Cuma bisa tanya abang Herdian mungkin lebih Ya. ngerti. Yang jelas memang kalau konstruksi hukum dari pelaporannya sendiri itu sangat kalau saya pikir ya, dengan memanggil klien saya sebagai bintang saksi utamanya itu sangat dimudahkan. Artinya dengan tanpa kesulitan pihak dari pelapor itu menyajikan seluruh dokumen yang diminta, seluruh alat bukti yang diminta, karena dari klien saya memprovide seluruh yang diminta. Jadi otomatis nanti memang ada yang namanya di proses gelar. Proses gelar untuk naik sidik sudah dilewati. Sudah. Artinya ditemukan adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk adanya tindakan pidana, dugaan tidak pidana. Enggak dugaan abang udah naik sidik. Ya, awalnya gitu, dugaan tetap awalnya. terduga. Karena dia belum diputus bersalah, kita harus menyebutnya ada dugaan. Apa yang dilaporkan oleh Pak RK itu adalah apa yang ditampilkan selama ini oleh pihak LM. Dia mengklaim A, B, C, D, E, F, G segala macam. Tapi tidak ada bukti. Nah, padahal itu tidak benar. Makanya klien Diduga saya tidak benar. diduga tidak benar. Makanya klien saya mencoba menegakkan fakta-fakta dan kebenaran bahwa memang ini loh kebenarannya yang ini loh. Ya. Artinya bisa dipatahkan di sini bahwa klien saya ini nggak cari panggung. Nggak mau ngaku. Tapi karena dia ini memang ada di tempat waktu kejadian dan dia tahu persis kejadiannya, makanya dia dijadikan saksi. Kalau nggak, ngapain orang nggak kenal, misalnya saya atau kalian ya kan, nggak ada hubungannya, tapi kalian mau manggung tiba-tiba mau ini kan, itu kan berbohong. Nah kalau berbohong itu nggak boleh. Ada saksinya juga. Jadi ada yang namanya betul. bisa juga, saya bisa dilaporkan juga loh. Namanya saksian palsu. Nah, saksian palsu. Nah itu juga berat untuk saya ketika saya bersaksi tapi saya memberikan saksi palsu. Bohong, ya. Nah namanya itu juga pernah ada satu artis yang masuk juga ke dalam penjara karena itu. Oke. Sekarang juga di penjara juga tuh di mana? Surabaya. Oke, Mbak Yu, ini kan Mbak Yu kan berarti diminta sama pihak Pak RK sendiri untuk Oh enggak, menjadi saya saksi. nggak diminta, tapi saya memang atas dasar kesadaran diri ya. Ketika Mbak LM menyebut nama saya, Disebut-sebut. menyebut terus menerus, Ya. 4 orang datang ke rumah saya mengintimidasi lah segala macam, ibunya sampai stroke lah, dia buat sedemikian rupa, dramatis sekali, luar biasa, mengeluarkan air mata yang bercucuran seperti air terjun dari gunung, ya kan? Tapi pada kenyataan dan faktanya adalah ibunya tidak sedang sakit karena ada di situ dan mengantarkan kami ke rumah sakit yang beliau sendiri yang pilih. Kenapa? Karena pada saat waktu itu di Kelapa Gading, ya itu saya memang betul saya yang pilih rumah sakitnya. Kenapa? Karena saya domisilinya di sana waktu itu pada tahun 2021. Nah, sekarang saya di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan pas 2021 akhirnya saya menjemput si Mbak LM ini dan kita nggak ada mau ke rumah sakit tadinya, hanya ngobrol-ngobrol biasa aja, tabayun lah ya. Ini gimana, benar anaknya atau enggak, atau saya lihat apa gimana, karena kan saya lihat perutnya juga sudah besar gitu ya. Akhirnya inisiatiflah saya bertanya berapa bulan, sebagai perempuan, sama-sama perempuan ya. Lalu beliau menjawab
sudah 3 bulan setengah atau 4 bulan gitu lah dia bilang. Itu bulan September tanggal 22 September. Nanti saya kasih lihat videonya ketika saya lagi di mobil. Untungnya saya ada video iseng-iseng gitu. Saya nanya kan anak kecil, saya kasih uang tuh Gubernur Tangerang Selatan siapa di Pamulang. Jadi karena aku bete kan, karena lama nunggunya waktu itu, karena waktu itu tuh kalau nggak salah ada 2 rumah sakit. Karena yang satu dokternya sudah selesai praktek, yang satunya lagi nunggu 3 orang atau 4 orang gitu. Jadi saya menunggu dan terlalu ramai, bukan diusir ya saya ya, terlalu ramai. Ada ibunya, ada adiknya, ada ajudannya bapak, ada keponakannya ya itulah, pokoknya bertiga atau berempat lah mereka masuk mungkin. Tapi Karena kan saya nggak ada di dalamnya. Nah tapi ketika isi dari si rumah sakit tadi, ya itu tetap diberikan kepada saya karena kita iring-iring kan beda mobil ya. Barulah aku akhirnya berpikir, wah berbohong nih gitu. Yang selama ini beliau gadang-gadangkan bilang di apa? Prematur. Bukan di apa? Hasilnya Ditambah-tambahin. Ya, hasilnya ditambahin atau dikurangi gitu. Oh. Emang boleh. Emang bisa. Kamu Sedangkan bisa. nggak mungkin. Semua itu ada yang namanya apalagi pada saat itu nggak tahu loh kita rumah sakitnya, dokternya siapa, apa segala macam, ya memang terjadi begitu aja. Jadi menurut saya itu statementnya terlalu dramatis sekali. Itu aja sih ya. Terus prematur lagi, bingung aku karena kemarin aku mendengar dari si kuasa hukumnya bilang 37 weeks katanya lahirannya prematur, tapi saya lihat di Google katanya enggak ya, Mbak Google ya. Tapi nggak tahu ya, tapi kan sebenarnya kita udah tahu dari medis bagaimana. Gitu, kita udah tahu lah semuanya. Ini rangkaian ceritanya ya luar biasa, karena mengarang bebas ya silahkan. Dugaannya. Ya dugaannya mengarang bebas, tapi kan orang-orang medisnya kan sudah menjadi saksi juga kan, dan sudah ada bukti juga gitu. Jadi dugaan mengarang bebas ini ya harus dipertanggungjawabkan. Kak, ini kan tadi kamu kan masang beberapa status. Apakah status IG kamu itu semuanya sudah dijadikan bukti di Barreskrim kan? Atau seperti apa? Menurut kamu gimana? Banyak yang kepo nih gitu. Kan ada beberapa yang tadinya sempat ada di statusmu terkait chat bukti dirimu chat dengan Lisa, itu sempat ada yang terhapus Kak, terkait dengan percakapan usia kandungan Lisa pada bulan Mei. Itu salah satu menguatkan juga nggak sih Kak dari bahwa Itu kan dari Telegram kan? Itu kan kalau nggak salah itu dari Telegram handphonenya Bapak RK yang diberikan kepada saya, bahwasannya beliau pun mengaku berbohong. Di situ ada pengakuan, dan pada tanggal 26 Agustus itu di situ dia bilang sudah 16 weeks. Nah kalian bayangkan kalau 22 September saya kesana berapa weeks berarti? Gitu. Jadi sebenarnya bisa gak dipertanggungjawabkan? Dia bilang dia ke Palembang, buktinya mana? Hotelnya kan ada di mana? Ya, itu urusan polisi lah. Kan? Ya, aku mau nanya. Hotel apa namanya? Kayaknya udah tersebar ya Pak? Windam ya? Ya Windam ya? Iya, coba dong kasih bukti gitu, jangan ngomong doang kayak misalnya, oh ini, ini begini, ini kejadiannya begini, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begini. kasih bukti Kak, lampiran berita kalau Pak RK lagi di Palembang. Oh itu. Keren. Tapi katanya tanggal 2 dia.
buktinya Keren gitu ya. dong. Buktinya Mbak, tapi artikel. sampai sejauh ini Mbak sendiri sudah ada komunikasi dengan Bapak atau tim kuasa hukumnya atau gimana Mbak? Kalau dari awal kan sebenarnya harusnya Mbak kalau nyimak ini semua, saya kan juga yang ngomong ke Bapak ya, sebelum saya akhirnya berkomunikasi dengan pengacaranya. Itu Bapak bilang kepada saya bahwasannya ya memang dia bersedia untuk tes DNA karena dia tidak merasa itu adalah anaknya gitu loh. Jadi gimana kata dia, orang saya cuma membantu saja. Tapi sebenarnya ada peluang damai juga nggak sih Kak sebelumnya dari rentetan ini, cuma nggak ada Ya yang harusnya damai dari gitu. awal sih ya. Kalau memang ini udah terlambat sampai sekarang. Enggak, selalu ada kata damai. Tapi mungkin kalau dia minta maafnya sambil nangis, bercucuran air mata lagi. Tapi kalau dari pembicaraan kalian mungkin ada nggak sih Pak RK sendiri mau maafin gitu kan, ini masalahnya namanya udah tercoreng ini ya maksudnya. Kalau opini saya ya, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Masalah Bu Cintanya kan juga pasti merasa Enggak lah, terganggu ada iya di- betul, enggak lah. Terganggu lah, luar biasa loh dia. Ibu tuh luar biasa loh. Jadi dan aku juga satu ya, apa yang dia dalilkan, dia bilang saya adalah pernah sama Bapak RK, tolong dong buktikan. Itu aja sih.